Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, hari ini kita ketemu lagi pada materi yang kedua tentang Aku Cinta Al-Quran. Anak-anak ibu sudah sarapan belum? Kalau belum, sebaiknya kalian sebelum belajar sarapan dulu. Setelah sarapan, kalian berpakaian yang rapi. Kemudian kalian baca doa, karena kalau tidak baca doa, nanti ilmunya tidak berbarokah atau bermanfaat. Nah, jadi sebelum beraktivitas apapun, yang kalian harus lakukan adalah membaca doa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Aku Cinta Al-Quran. Nah, di situ nanti kalian buka slide-nya di masing-masing HP kalian atau di laptop kalian. Di situ ada Aku Cinta Al-Quran. Aku suka membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam. Jadi kitab suci agama Islam, agama kita adalah Al-Quran. Sekarang ibu tanya, siapa yang sudah bisa mengaji? Ayo. Kemudian slide yang selanjutnya, membaca basmalah. Semuanya bisa kan membaca basmalah? Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, waktu materi kita yang pertama itu ada mempelajari tentang sifat Asmaul Husna, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim seperti materi yang pertama terdapat dalam lafaz basmalah. Jadi semua aktivitas kita, sebelum melakukan aktivitas, kita harus membaca basmalah. Sebelum makan, sebelum tidur, masuk ke kamar mandi, sebelum berpakaian, semuanya aktivitas kita, sebelum beraktivitas kita harus membaca basmalah. Kemudian di situ ada sikapku, ya. Kalian contreng, tapi nggak usah dikumpul ke ibu, cukup kalian pelajari dengan ibu dan orang tuamu di rumah, ya. Pertama, aku membaca titik-titik sebelum mandi. Nah, membaca apa? Membaca basmalah. Kemudian aku membaca titik-titik sebelum berdoa. Membaca apa? Membaca basmalah. Kemudian aku membaca basmalah sebelum berangkat ke sekolah. Yang keempat, aku membaca basmalah sebelum belajar. Di sini kalian contrengi. Kalau kalian membaca berarti kalian contreng di kolom ya. Kalau tidak, kalian contreng di kolom tidak. Selanjutnya, di situ ada melafalkan Al-Fatihah. Hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Fatihah. Siapa yang sudah hafal surat Al-Fatihah? Yang belum hafal nanti dihafalkan surat Al-Fatihah, karena Al-Fatihah ini surat pembuka yang paling penting di dalam Al-Quran. Kita sama-sama nyanyi ya tentang lagu Al-Fatihah. Lagunya Tepuk Tangan Islami. Nih, tepuk Al-Fatihah, surah ke-1 Al-Fatihah. Artinya pembukaan, jumlahnya 7 ayat.
diturunkan di Mekah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam yes. Kafir no. Ya. Kita ulang. Tepuk Al-Fatihah surah ke-1 Al-Fatihah. Artinya pembukaan. Jumlahnya 7 ayat. Diturunkan di Mekah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam yes. Nah, itu kalian hafalin di rumah sambil nyanyi, sambil membaca dan belajar. Di situ ada surah ke-1. Nah, surah ke-1 siapa yang tahu? Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah di dalam Al-Qur'an terdapat pada urutan yang pertama. Kemudian arti Al-Fatihah, apa artinya tadi? Pembukaan. Jumlahnya ada berapa? Ada tuh 7 ayat. Nah, selanjutnya diturunkan di mana? Surat Al-Fatihahnya di kota Mekah. Jadi sambil menyanyi, sambil belajar, sambil diingat tentang surat Al-Fatihah. Ya. Tuh ada surat Al-Fatihahnya. Sudah Ibu bikinkan di slide-nya. Kita hitung. Tadi ada berapa suratnya? Ada ayatnya ada berapa? Ada tuh 7 ayat. Kita hitung sama-sama. Nah, istimewanya di dalam surat Al-Fatihah lafaz basmalah itu terdapat di ayat yang pertama. Kalau di surah-surah yang lain surat lafaz basmalahnya tidak termasuk ayat. Tapi kalau di Al-Fatihah dia masuk di ayat yang pertama. Kita hitung sama-sama, ayo ikutin Ibu ya, sambil membaca, sambil menghafal surat Al-Fatihah. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, pelajaran kita yang lalu ya. Yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi Allah itu Tuhan semesta alam. Semua alam di dunia ini dikuasai dan diciptakan oleh Allah. Tidak ada yang bisa menandinginya. Yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, pelajaran yang kita kemarin ya, Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih atau yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Pengasih dan pemurah itu sama pengertiannya. Yang keempat, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Apa itu hari pembalasan? Hari di mana nanti semua manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, hari pembalasan ini akan datang setelah hari kiamat. Semua perbuatan manusia akan dihisap. Apa itu dihisap? Akan dibalas sama Allah. Kalau dia berbuat jahat, maka dia akan mendapat dosa. Nah, balasannya nanti akan masuk ke api neraka. Kalau dia berbuat baik, maka Allah akan menghisapnya dengan mendapatkan pahala. Pahalanya nanti dia akan masuk
Jadi amal ibadah kita itu nanti semua akan dibalas oleh Allah. Kemudian ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Jadi kita selaku umat Islam yang disembah hanya kepada Allah, tidak boleh menyembah selain kepada Allah. Kalau menyembah selain kepada Allah itu adalah perbuatan syirik. Atau apa arti syirik? Perbuatan menyekutukan Allah, atau lebih sederhananya kalau bisa kalian pahami, menyembah selain kepada Allah itu adalah perbuatan syirik. Yang melakukannya disebut musyrik. Nah, ganjarannya apa? Itu termasuk dosa besar, maka tidak boleh kita lakukan. Nah, ayat yang ke-6, ihdinas sirotol mustaqim. Ya, ihdinas sirotol mustaqim. Nah, artinya apa? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, jadi surah Al-Fatihah ini merupakan doa yang paling pamungkas, surat yang paling lengkap. Situ ada doa, ada permohonan kepada Allah, ada tentang tauhidnya, penyembahan kita kepada Allah. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus supaya apa? Hidup kita selamat dunia dan akhirat, tidak menyimpang, tidak mudah digoda sama setan. Ya. Kemudian ayat yang terakhir, ayat yang keberapa? Nih jari ibu ada berapa? Ketujuh. Nah, apa bunyinya? Ayo bunyinya apa? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Artinya apa? Yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jadi itu yang dimaksud dengan jalan lurus ayat ke-6 tadi, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Kenapa Allah murkai? Karena dia selalu berbuat dosa. Jalan siapa yang Engkau beri nikmat? Orang yang selalu berbuat kebaikan. Nah, jadi paham ya? Ayat dalam surat Al-Fatihah tadi ada berapa? Ada 7 ayat. Arti Al-Fatihah apa tadi? Pembukaan. Diturunkan di mana? Di kota Mekah. Ya, dipelajarin di rumah sama ibu dan ayahnya. Ya, dihafalkan surat Al-Fatihahnya ya. Kemudian, nah, huruf hijaiyah. Nah, dalam bab kedua ini kalian belajar tentang huruf hijaiyah. Siapa yang sudah ngaji?
pakai Iqra kah atau pakai Umi kah, pasti akan ketemu dengan huruf hijaiyah. Apa itu Ibu huruf hijaiyah? Huruf hijaiyah adalah huruf yang terdapat dalam Al-Quran. Siapa yang tidak mengenal huruf hijaiyah, maka dia tidak bisa mengaji. Nah, mengaji itu beda kita membaca buku biasa. Kalau kalian membaca huruf di dalam Al-Quran, satu huruf akan diganjar pahala. Bayangkan kalau kita membaca sampai berapa ayat. Nah, membaca basmalah aja sudah banyak dapat pahala, karena dalam lafaz basmalah itu ada berapa huruf? Ayo hitung. Ya. Nah, di sini ada huruf hijaiyah. Dalam Al-Quran terdapat huruf hijaiyah. Ada yang mengatakan 29, ada yang 30. Sekarang kita baca sama-sama. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, shod, dot, to, zo, ain, ghin, pa, ko, kala, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Nah, dihafalin ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, shod, dot, to, zo, ain, ghin, pa, ko, kala, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Nah, ada huruf alif, ada huruf ba, ada huruf ta, ada huruf sa, ada jim, ada ha, ada kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, shod, dot, to, zo, ain, goin, fa, khof, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Semuanya ada berapa? Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Jadi huruf hijaiyah itu ada jumlahnya 30. Ya. Jadi rangkuman materi yang kedua, kita tadi mempelajari apa yuk? Masih ingat nggak? Yang pertama, sebelum beraktivitas kita membaca basmalah. Yang kedua, setelah melakukan aktivitas kita membaca lafaz hamdalah. Apa itu lafaz hamdalah? Alhamdulillah. Sebagai apa? Sebagai rasa syukur kepada Allah. Makanya setelah makan kita membaca doa setelah makan. Apa doa setelah makan? Alhamdulillahillazi at'amana wa syaqona wa ja'alana minal muslimin, ya. Kemudian yang ketiga, doa Al-Fatihah artinya pembukaan, ya. Karena kenapa disebut pembukaan? Karena urutan pertama dalam Al-Quran. Yang keempat, Al-Fatihah berisi pesan tentang kasih sayangnya Allah, ya, dan perintah beribadah hanya kepada Allah. Kita wajib selaku umat Islam hanya menyembah dan taat pada hukumnya Allah. Tidak boleh
menyembah selain kepada Allah. Ya, yang kelima, huruf hijaiyah adalah huruf yang terdapat di dalam Al-Quran. Jumlahnya berapa? Ada yang bilang 29, ada yang 30. Yang lazim adalah 30 yang tadi alif sampai huruf ya. Nah, sampai di sini dulu materi Ibu. Kalau kalian kurang paham atau masih kurang jelas, silakan WA ke Ibu ya. Semoga ilmunya bermanfaat, semangat belajarnya walaupun hanya melihat videonya Ibu. Insya Allah kalau COVID-nya sudah tidak ada lagi, kita akan ketemu langsung dengan Ibu dan Ibu bisa kenal kalian satu per satu ya. Demikianlah materi yang Ibu sampaikan. Ibu minta maaf kalau ada kata-kata Ibu yang salah atau Ibu menjelaskannya terlalu cepat ya. Ibu minta maaf, semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan, jangan lupa berdoa kepada Allah. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.